Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Winger timnas Indonesia Irfan Jaya mengaku tak mungkin berseragam Persib Bandung. Alasannya kenapa? Berita ini akan kami rangkum dengan berita-berita lainnya di Rio Hotspot. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Teka-teki penyerang sayap timnas Indonesia milik PSS Sleman Irfan Jaya akan kemana berlabuh masih menjadi tanda tanya. Irfan masih belum mau memberikan keputusan. Namun yang pasti ia menyatakan ia telah resmi keluar dari PSS Sleman. Ia mengatakan usai membela timnas di ajang AFF barulah ia akan memberikan keputusan. Sejauh ini sudah ada beberapa klub yang serius meminatinya seperti Arema, Bali United, Persija Jakarta, dan Persib Bandung. Bahkan 3 perwakilan klub yakni dari Arema, Bali, dan Persib telah terbang ke Singapura untuk melakukan pendekatan pada Irja. Kans Persib untuk dapatkan Irja sebenarnya terbuka, namun bisa saja menjadi kecil. Pasalnya Irja masih trauma dengan sosok pelatih Persib Robert Rene Albert. Ya, pada 2016 silam saat Rene Albert masih menukangi PSM Makassar, Rene Albert dalam tanda kutip membuang Irfan Jaya dari PSM. Kala itu Rene Albert menilai postur tubuh Irfan Jaya terlalu kecil untuk ukuran pesepak bola. Ia pun membuang Irja ke Persebaya Surabaya. Untungnya pelatih Persebaya kala itu Alfredo Vera jeli melihat potensi Irja, dan pada akhirnya Irja menjelma menjadi top skor Liga 2 2019 bersama Persebaya dan mengantarkan Persebaya promosi ke Liga 1. Nah, lalu bagaimana di musim ini? Tepatnya di paruh kedua ini. Kita tunggu klub manakah yang menjadi pelabuhan terbaru Irfan Jaya. PSS Sleman akhirnya resmi memperkenalkan ex-bomber Persib Bandung Wander Luiz sebagai rekrutan terbarunya. Ini akan sangat menarik. Pasalnya Wander Luiz disinyalir masih dendam dengan Persib karena mendepaknya. Diketahui usai dilepas Persib, Wander Luiz tak seperti Castillion yang langsung pulang kampung. Wander Luiz justru ke Jogja usai dilepas Persib Bandung. Menurut Wander Luiz, sosok Juninho atau Jose Barbosa lah yang mengajak dirinya untuk ke PSS. Bersama PSS, Luiz ingin membuktikan pada Persib khususnya Rene Albert yang telah membuangnya. Dirinya mengaku jika Rene Albert yang salah membuangnya dan mengatakan bukanlah dirinya yang menurun penampilannya tapi gaya melatih Rene Albert lah yang salah. Saya senang bisa terus bermain di Liga Indonesia. Saat ini saya bermain di Sleman. Saya telah cetak 6 gol sejauh ini di musim ini dan itu akan saya terus tambah. Di Sleman saya ada teman yakni Jose Barbosa yang sesama Brazil. Saya akan buktikan bukan kualitas saya yang menurun tapi strategi pelatih yang kurang bagus untuk saya di Persib, ujar Wander Luiz. Ini menarik. Kita tunggu aksi pembuktian Wander Luiz sekaligus balas dendam Luiz pada tim yang mendepaknya. Striker timnas Indonesia milik Persib Bandung Ezra Walian sempat mendapatkan hujatan di media sosial TikTok. Hal ini usai Ezra yang dimasukkan di babak kedua saat kontra Singapura di leg pertama justru ditarik keluar kembali di menit ke-78 dan digantikan oleh Hanis Sagara. Netizen menilai penampilan Ezra paling buruk dari semua pemain timnas malam itu. Bahkan komentar pedas pun bertebaran di akun Instagram Ezra seperti ganteng doang tapi blow on, naturalisasi nggak lebih baik dari lokal, mending main TikTok aja, jadi artis aja daripada pesepak bola, dan komentar lain-lain. Maraknya komentar negatif pada Ezra mendapat pembelaan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. STY mengatakan alasannya menarik Ezra dan menggantinya dengan Hanis Sagara.
Menurut STY, setiap pemain memiliki level dan performanya tersendiri. Mungkin saat itu performa Ezra tengah menurun. Dan alasan STY mengganti Ezra dengan Hanis karena strategi juga. Hanis dinilai lebih bugar dibanding Ezra kala itu. Setiap pemain memiliki performa dan kondisi yang berubah-ubah setiap waktu. Dan kala itu, mungkin performa Ezra sedang menurun. Jadi kami menggantinya dan kami memasukkan Sagara yang kami anggap lebih bugar. Ini hanyalah strategi tim saja. Saya masih percaya dengan kualitas Ezra, ujar Shin Taeyong. Dan terbukti di laga leg kedua, Ezra ditampilkan sebagai starter dan ialah yang menjadi pencetak gol pembuka bagi timnas Indonesia. Ezra sejauh ini memang baru mencetak 2 gol di ajang AFF. Namun tentu ini lebih baik dari 2 striker lain di timnas, yakni duo Arema Kushedia Haryudo dan Dedik Setiawan yang belum sama sekali cetak 1 gol pun. Usai lakukan latihan perdana di Persib, striker asal Brazil David da Silva mendapatkan berbagai komentar, khususnya dari para bonek. Para bonek mengucapkan selamat datang pada David di Persib. Sebelumnya David sempat mengunggah statement atau pernyataan alasannya gabung dengan Persib. Menurut David, Persib dan Persebaya adalah 2 tim besar di Indonesia dan memiliki supporter besar juga. Bahkan antara bonek dan bobotoh, David melihat layaknya satu tubuh. Ia memastikan dan menantikan bonek dan bobotoh hadir di lapangan memberi dukungan. Persib dan Persebaya adalah 2 klub terbesar di Indonesia. 2 tim ini punya hubungan yang sangat baik, seperti klub yang sama. Mereka punya pendukung sangat besar dan terbesar di dunia. Saya sangat menghormati bonek, ujar David da Silva. Intinya, David merasa ketika bermain di Persib, seolah tim ini juga adalah Persebaya dengan keramahan dan keharmonisan 2 kubu supporter di kedua belah pihak. Persebaya sendiri belum memastikan nasib para pemain asingnya, terutama Jose Wilson. Meskipun nama-nama telah bertebaran, para pemain asing yang dirumorkan akan menggantikan Jose Wilson, seperti Bagson da Silva, Arsenio Valvot, dan kini muncul satu nama lagi yang diketahui akan dirumorkan ke Persebaya. Ia adalah striker asal Belanda Paul Gladon. Sosok Paul Gladon mungkin agak asing di telinga pecinta sepak bola tanah air, namun karir Gladon cukup mentereng. Ia pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, seperti klub Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris. Lalu juga klub-klub lain di Liga Belanda, seperti FC Groningen, Willem II, dan FC Emmen. Saat ini Gladon bebas transfer usai dilepas klub asal Belanda ini. Lalu, siapakah yang akan dipilih Persebaya dari 3 pemain yang dirumorkan ke Persebaya ini? Persija Jakarta resmi mengumumkan gelandang Gaek ex Persela Lamongan Ahmad Bustomi sebagai rekrutan terbarunya. Hal ini terlihat di akun Instagram resmi Persija Jakarta. Di Persija, Bustomi diketahui akan dikontrak hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan. Bos Juragan 99 yang juga pemilik Arema FC Gilang Widya diketahui memberikan uang kepada PSSI senilai 500 juta rupiah. Uang ini ditujukan untuk para punggawa timnas Indonesia atas lolosnya ke final. Bahkan Gilang menyatakan akan menambah uang lagi jika berhasil menjuarai AFF Suzuki Cup 2020. Namun para netizen justru berkomentar lain. Ada yang menganggap ini adalah politik Arema dengan dalih bonus untuk timnas, padahal Arema coba bermain uang agar bisa juara Liga 1 musim ini. Ya, dengan dalih bonus untuk timnas, maka unsur sogokan pun seolah-olah terkamuflase. Hal ini akan dibuktikan di putaran kedua BRI Liga 1 jika nanti Arema terus dibantu wasit dan akhirnya jadi juara, maka fix uang ini adalah sogokan. Persita Tangerang akhirnya meresmikan perekrutan gelandang asal Tajikistan Nurin Davronov.
Ex Borneo FC ini akan bermain di Tangerang selama paruh musim kedua ini, namun dengan opsi perpanjangan jika hasilnya memuaskan. Dapranov sendiri mengaku tak begitu sulit adaptasi di Tangerang. Pasalnya sebelum ke Borneo FC, Dapranov sempat mencoba trial di Persita Tangerang bersama Eldar Hasanovic, namun tak lolos dan berlabuh ke Borneo FC. Eldar pun kala itu gagal, namun akhirnya direkrut Persita di 2019. Untuk kesekian kalinya, Brian Ferreira gagal trial di sebuah klub. Sebelumnya, Brian pun sempat gagal trial di Persela dan hengkang ke PSIS, namun di PSIS pun gagal. Kini Brian pun gagal trial di klub Persiraja Banda Aceh. Posisi Brian kabarnya akan digantikan oleh pemain asal Brazil yang juga pernah berseragam Persiraja musim lalu, yakni Bruno Dibal. Itulah tadi Rio Sport edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.